Jadi di sini saya mencoba untuk mengklik slidernya. Di sini saya ganti untuk T-nya itu minimalnya 0, lalu maksimal di sini 1, oke. Dan di sini saya mencoba untuk memindahkannya slider lebih ke kiri sedikit. Lalu setelah itu saya input perpendicular line. Di sini saya pilih point segment. Di sini poinnya saya isi 1,0,0 dan segmennya itu X. Sini X O Y plane. Nah, di sini terbentuk garis F-nya seperti ini. Lalu di sini saya membentuk titik garis F-nya, yaitu dengan poin dan diisi fungsinya itu F. Nah, di sini muncul A sebagai titik dari garis F. Lalu di sini saya membuat perpotongan sumbu X dan garis F, yaitu dengan mengklik intersect, lalu pilih objek-objek, lalu diisi dengan X-axis dan objek satunya lagi yaitu dengan F. Sini saya ketikkan F, lalu terbentuklah titiknya itu B. Lalu setelah itu saya mencoba untuk membuat perpotongan sumbu X dan sumbu Y dengan mengklik intersect, pilih objek-objek yaitu X-axis dan juga Y-axis. Sebelumnya di sini yang poin A sudah saya naikkan, ini dapat digerakkan, maka itu menjadi poinnya 1,0,3. Lalu di sini segmennya saya ingin menambahkan membuat segmen dari C ke A. Nah, di sini saya coba untuk membuat segmen dari C ke A, lalu didapatkan hasilnya. Lalu saya membuat sudut 3 di titik B, C dan juga A. Di sini saya klik angle, di sini saya klik dari titik B, C dan juga A. Maka didapatkanlah sudutnya yaitu 71,57 derajat. Itu sebagai alfanya. Lalu setelah itu saya membuat selanjutnya di sini saya membuat untuk kerucutnya itu dengan kon. Di sini poin radian. Nah, di sini diisi poinnya satu itu B, yang kedua itu A dan juga radiusnya itu 1. Lalu di sini didapatkan hasilnya untuk konnya atau kerucutnya. Lalu di sini saya mencoba untuk membuat rotasi titik A. Nah, di sini caranya saya ketikkan lagi rotate. Kalau di sini adanya. Lalu saya pilih objek angle point. Lalu setelah itu di sini objeknya saya isikan sebagai A dan juga angle-nya itu T dikali alpha. Ini saya cari alpha. Nah, ya, didapatkan alfanya T dikali alfa, lalu poin ini diisi Y-axis. Karena berada di sumbu Y, maka saya tuliskan Y-axis. Ya, kira-kira seperti ini yang saya dapatkan dari A-aksennya atau rotasinya dari titik A. Lalu saya membuat garis tegak lurus melewati titik A. Di sini dengan menginput perpendicular line lagi, ini saya ketikkan, lalu saya pilih kembali poin dan segmen. Setelah itu saya mengetikkan dari A aksen, lalu ini selanjutnya XOY plane. Nah, di sini terbentuklah garis H. Di sini sudah terbentuk garis H. Lalu saya mencoba untuk membuat perpotongan garis H dengan sumbu X.
Nah, di sini caranya dengan mengklik intersect, lalu saya pilih objek-objek, lalu di sini saya berganti dengan objek yang pertama yaitu H dan juga XOY plane sebagai objek yang kedua. Lalu di sini terbentuklah titik D. Lalu selanjutnya saya mencoba untuk menginput jaraknya yaitu dengan klik distance dan pilih point object, lalu di sini poinnya itu B dan objeknya itu C. Lalu di sini didapatkan jaraknya 1. Lalu di sini saya menginput untuk mencari betanya, yaitu dengan menginput 2 dikali pi lalu dikali D per masukkan lagi distance, lalu saya pilih point object dan diisi poinnya itu D dan objeknya itu C. Lalu di sini terbentuklah betanya hasilnya. Lalu setelah itu saya membentuk rotasi di titik B menggunakan hal yang sama. Saya ketikkan rotate kembali di sini. Lalu saya pilih objek angle point. Lalu setelah itu saya ketikkan objeknya C dan angle-nya itu saya cari ini, lagi mencari beta per 2. Lalu poinnya itu H. Di enter lalu didapatlah ini C aksen. Lalu saya menginput hal yang sama untuk menginput rotasi di titik B, namun di sini betanya akan menjadi negatif. Melakukan hal yang sama, objeknya di sini diisi C dan juga angle-nya ditambahkan negatif beta per 2. Lalu poinnya juga sama yaitu H dan didapatkanlah C1 aksen. Nah, kemudian di sini saya akan membuat kurvanya. Kurvanya itu dengan cara di sini saya akan memilih circumpolar arch atau lambangnya seperti setengah lingkaran. Di sini saya mencoba klik dari C aksen ke C dan juga C1 aksen. Nah, di sini terbentuklah seperti lengkungannya. Jika saya kecilkan slidernya akan menutup dan membuka pada garis F. Lalu setelah itu saya membuat distance kembali atau jarak, itu point object diisi A aksen dan juga objeknya D. Dapatlah di sini nilai dari I setelah di enter. Lalu saya melakukan hal kembali untuk mencari jarak, namun di sini poinnya adalah D dan juga objeknya C aksen. Lalu didapatkanlah nilai dari J. Jika di enter, lalu setelah itu saya ketikkan di sini X buka kurung A aksen. Nah, ini akan menjadi nilai dari K. Lalu saya menginput untuk mencari tetanya. Di sini saya mencari theta. Theta sama dengan T dikali dengan pi. Lalu dapat di sini nilai dari tetanya. Setelah semua ini selesai, saya akan membuat selimutnya. Ini adalah selimut dari kerucutnya dengan mengetikkan surface. Lalu setelah itu saya di sini memasukkan perhitungannya, yaitu buka kurung tutup kurung 2 kali, yaitu dengan K minus V dikali J, kemudian dikali dengan cos U dikali
theta per 2. Setelah itu cos theta dikurangi buka kurung 1 minus V tutup kurung I, lalu saya masukkan sin theta, dikali sin theta, lalu di sini saya beri koma, V dikali J dikali sin U dikali beta per 2, lalu di sini koma buka kurung 1 dikurang V tutup kurung I dikali cos theta ditambah buka kurung J dikurang V dikali J tutup kurung cos U dikali beta per 2, lalu dimasukkan sin theta, U, min 1, 1, V, 0, 1, lalu klik enter. Nah, kira-kira ini adalah selimut dari kerucut digerakkan slidernya. Maka perlahan-lahan kerucut ini akan menutup pada lapisan oranye menjadi lapisan biru sebagai selimutnya. Lalu di sini saya akan menginput kembali untuk membuat lengkungan dari selimutnya dengan cara menginput di sini saya ketikkan curve. Ya, di sini saya buka kurung, tutup kurung 2 kali. Lalu di sini saya menginput K dikurang J dikali cos U dikali beta per 2. Kemudian cos theta J dikali sin U dikali beta per 2 buka kurung K dikurangi J dikali cos U dikali beta per 2 sin theta, U, min 1, 1, lalu klik enter. Nah, di sini sudah terbentuk untuk membuat lengkungan selimut. Di sini saya gerakkan slidernya sampai belakang, lalu menutup secara keseluruhan. Setelah itu, saya membuat satu titik dengan cara menginput, lalu saya di sini membuat satu titik dengan cara menginput buka kurung 2 tutup kurung 2 kali, yaitu dengan K dikali cos theta dikurang I dikali dengan sin
theta, 0, I dikali cos theta ditambah dengan K dikali sin theta. Di enter, inilah dapat dari hasilnya satu titik, yaitu E. Kemudian saya membuat titik di ujung kurva dengan cara mengetikkan di sini, yaitu saya pilih poin. Di sini saya isi dengan objeknya itu M, lalu saya enter. Keluarlah titik dari F. Di sini F-nya saya tarik sampai ke ujung dari lengkungan. Saya geser. Setelah itu saya membuat titik kembali. Lalu di sini saya membuat segmennya. Sini saya mencoba untuk mengklik segmen pada tools. Sini saya klik dari titik G ke titik F. Lalu ini adalah segmennya dari titik G ke titik F. Setelah itu saya mencoba untuk menyembunyikan beberapa objek yang sekiranya tidak saya perlukan pada gambar dari kerucut dan juga selimutnya.